Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini tetap memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat beribadah. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Salah satu riwayat sahabat Rasulullah SAW yang menyesal karena tidak optimal dalam beribadah, tidak optimal dalam bersedekah, tidak optimal, merasa tidak optimal, padahal yang sesungguhnya jauh, dan ini bisa kita teladani. Kisah ini adalah kisah seorang sahabat namanya Sya'ban rahimakumullah. Sya'ban ini senantiasa hadir di masjid untuk sholat berjamaah. Sya'ban ini ketika hadir di masjid itu dia selalu duduk di pojok, bukan tanpa alasan. Sahabat Sya'ban ini duduk di pojok adalah dengan alasan agar tidak mengganggu orang yang akan melakukan salat. Itu diketahui oleh sahabat dan oleh Rasulullah SAW. Satu ketika, satu subuh, Rasul tidak melihat Sya'ban ada di masjid. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat yang lainnya, apakah ada yang melihat Sya'ban hari ini? Sahabat tidak menjawab, semua tidak melihat Sya'ban hari itu. Sholat subuh pun sama Rasulullah itu ditangguhkan sejenak, menunggu kehadiran Sya'ban. Jangan-jangan Sya'ban masih di perjalanan. Namun sampai sesaat ditunggu, karena khawatir sholat subuhnya terlalu siang, maka sholat subuh dilakukan berjamaah oleh Rasulullah SAW. Selesai sholat subuh, Rasul masih tidak mendapatkan Sya'ban ada di masjid. Lalu beliau bertanya kepada sahabat, adakah dari kalian yang tahu tentang tempat tinggal Sya'ban? Sahabat ada yang mengetahui. Saya Rasulullah, saya tahu tentang tempatnya Sya'ban. Lalu mereka berangkat menuju rumahnya Sya'ban. Singkat cerita, sebelum kurang lebih dalam riwayat itu, menjelang waktu duha, Rasul dan para sahabatnya itu baru sampai ke kediaman Sya'ban. Lalu Rasulullah kesampainya di sana bertanya, apakah ini kediaman Sya'ban? Keluar seorang perempuan lalu berkata, iya, katanya, nih rumahnya Sya'ban. Rasul bertanya, bolehkah saya ketemu dengan Sya'ban? Perempuan itu menjawab bahwa Sya'ban itu sudah meninggal tadi pagi. Semua berujar innalillahi wa innalillahi raji'un. Perempuan tadi, istrinya kebetulan ini, bercerita bahwa waktu seajal menjemput, Sya'ban itu berteriak sampai 3 kali. Sampai Rasul bertanya, kira-kira apa saja yang dikatakan Sya'ban pada waktu itu? Perempuan itu menceritakan bahwa Sya'ban berteriak 3 kali. Rasul mengutarakan salah satu surat itu bahwa manusia itu akan diperlihatkan, matanya itu atau penglihatannya itu akan dibukakan dari tirai kehidupan dunia ke akhirat. Nah, ketika sakaratul maut itu, sahabat Sya'ban itu menyaksikan diputar kembali perjalanan hidupnya itu. Satu saat adegannya adalah Sya'ban itu mau berangkat sholat subuh. Kebetulan musim itu adalah musim dingin. Kemudian Sya'ban masuk lagi ke dalam rumah, mengambil salah satu baju lagi, baju bagusnya di dalam, baju di luar itu berupa mantel yang kurang lebih sudah agak usang. Di perjalanan, Sya'ban ketemu dengan seseorang yang mengalami kesulitan, kedinginan, dan hampir sudah mau meninggal. Lalu pakaian terluarnya diberikan ke orang itu dihangatkan oleh Sya'ban, dituntun sampai orang itu bisa berjamaah di masjid. Sya'ban diperlihatkan apa yang dia perbuat, lalu apa balasannya? Surga yang begitu indah. Disitulah Sya'ban mengadu, aduh katanya, kenapa tidak yang lebih bagus? Karena dengan pakaian yang di dunia itu dia anggap tidak lebih baik dari baju yang di dalamnya, surga balasannya indah begitu. Apalagi dia memberikan
bagian yang terdalamnya atau baju yang di dalamnya yang lebih bagus dari yang di luar. Selain itu diputar lagi, putaran yang lain di kehidupannya itu adalah ketika Sa'ban berjamaah. Dia menempuh perjalanan itu 3 jam ke masjid, diperlihatkan oleh Allah apa ganjarannya di akhirat kelak. Surga indah juga. Maka Sa'ban berteriak lagi, aduh kenapa tidak lebih jauh, katanya. Kemudian perjalanan hidup Sa'ban juga satu lagi adalah ketika dia memakan roti dengan 1 gelas susu dihampiri oleh seorang pengemis, maka roti tersebut dibagi 2, susu pun dibagi 2, dan dia melihat lagi ketika sakaratul maut itu apa ganjaran yang akan diperolehnya, surga lagi yang indah, kan gitu. Maka dia mengaduk lagi, kenapa tidak semuanya, katanya dia kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari kisah ini, bahwa dalam beribadah berikanlah yang terbaik, karena jangan sampai menyesal nanti. Pahala yang kita dapat akan jauh lebih baik ketika kita bisa berbuat lebih baik lagi. Kaitannya apa dengan 10 hari ke depan menyelesaikan ibadah Ramadan? Barangkali kebetulan saya dari psikologi, ada sebuah konsep yang disebut dengan goal setting, konsep yang bagaimana menata tujuan yang ingin kita capai, kemudian menurunkan untuk mencapai tujuan itu apa saja yang akan dilaksanakan. Di bulan Ramadan begini, tentu di akhir-akhir itu kesibukan itu sudah bermacam-macam. Sejumlah kebutuhan banyak, maka kita harus tetap memfokuskan atensinya kita adalah pada itu, pada peningkatan kualitas ibadah kita. Itu barangkali para hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat, sama-sama sebagai pengingat bagi saya juga dan pengingat juga untuk yang lain, untuk meningkatkan, mengoptimalkan fokus dalam menyelesaikan ibadah saum ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.